Menjadi orang Kristen adalah you must know what you believe. Anda harus tahu apa yang engkau percayai, siapa yang engkau percayai, mengapa engkau percayai. Itu adalah kunci yang paling penting. Menghujat Roh Kudus adalah menyangkal kuasa Roh Kudus. Ya. Jadi saudara-saudara, apa artinya menghujat Roh Kudus di sini? Yang pertama, saudara, menghujat Roh Kudus adalah menyangkal semua perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan sudah kerjakan. Walaupun orang itu sadar, dia mengalaminya. Mata melihat, telinga mendengar. Orang-orang Farisi yang ahli kitab ini, mereka melihat Yesus. Mereka mendengar Yesus. Tapi mereka tidak percaya, mereka menyangkal, bahkan menuduh. Ya. Menghujat Roh Kudus yang kedua adalah menghina pekerjaan Tuhan dan menuduh dia dengan sembarangan dan dengan sengaja karena ada kepentingan khusus. Nah, jadi saudara, yang ketiga, ini simple. Semua orang yang tidak percaya Injil setelah diberitakan Injil kepada dia, bagi Tuhan sama aja dengan menghujat Roh Kudus. Ya, ini simple, tapi ini serius. Ya, semua orang yang tidak mau percaya kepada Injil ketika Injil diberitakan kepada dia, itu sama saja dengan menolak. Karena Injil adalah karya Allah, pekerjaan Allah untuk menyelamatkan manusia. Dengan demikian saudara-saudara, barang siapa menolak Injil sama dengan menolak karya Allah dalam menyelamatkan manusia. Jadi saudara, dari semua bagian ini apa yang harus kita lakukan? Pertama saudara, pertanyaannya adalah, apakah saudara mau menaklukkan diri kepada Tuhan Yesus setelah mendengarkan Injil? Dan setelah saudara dicerahkan oleh Roh Kudus hatinya untuk percaya. Yang kedua, jangan sembrono dengan hal-hal rohani. Belajar dengan sungguh-sungguh. Karena Alkitab sudah diberikan untuk kita, diwahyukan oleh Allah supaya kita bisa mengenal Tuhan dan memahami pekerjaan dan karya-karyanya yang bertujuan untuk menyelamatkan kita. Dan yang ketiga saudara-saudara, ya, berbahagialah orang yang percaya kepada Yesus dan takluk kepada Dia. Itu sama dengan menerima Dia sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, sekaligus menerima Dia sebagai Tuhan. Yang terpenting adalah saudara, mari belajar. Lebih serius belajar kitab suci, pahami pekerjaan Allah dalam hidup kita. Dan yang lebih penting lagi adalah saudara, ketika engkau tahu pengetahuanmu itu tentang Tuhan dan tentang kebenaran Tuhan, harus mengubah dirimu menjadi lebih hormat kepada Dia. Barang siapa hormat kepada Tuhan, maka Dia akan memperlihatkan kebaikan-kebaikannya, kuasanya, kebesarannya kepada saudara dan kemuliaannya. Sehingga hidup di dunia ini menjadi hidup yang paling berkualitas karena Tuhan turut bekerja dalam segala bagian hidup kita.